Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyan Nugrasolidin dari kelas 2B Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan atau membuat tutorial tentang membuat jaringan dari Cisco Packet Tracer. Kita akan menggunakan jaringan kampus Area Network ya. Kita di sini mempunyai yang pertama adalah nama gedung A. Lalu di sini ada gedung B. Jadi setiap gedung ini memiliki satu router. Gedung A satu router, di gedung B satu router. Di gedung A juga memiliki satu switch, di gedung B juga satu switch. Setelah itu di gedung A memiliki satu server dan dua klien atau PC. Di gedung B kita tidak memiliki server, lalu kita ada access point, lalu kliennya berupa laptop dan smartphone. Setelah itu untuk menghubungkan kedua gedung itu kita menggunakan kabel serial DTE. Kita memasukkannya ke di gedung A, kita masukkan ke port serial 2.0 karena kabel serial 2.0 juga. Lalu setelah itu kita hubungkan router ke switch menggunakan kabel Type. Kita menghubungkan ke flash Ethernet 0.0 pada router ke flash Ethernet 0.1 di switch. Setelah itu dari switch, dari port flash Ethernet 1.1 di switch, kita sambungkan ke flash Ethernet 0 atau port yang ada di server. Dan kepada klien juga, di klien pada switch kita menggunakan port 2.1. Pada kliennya flash Ethernet 0. Setelah itu di switch kita menggunakan port lagi yang 3.1 dihubungkan ke klien 2 atau PC 2. Pada gedung B, router ke switch kita menggunakan Type juga. Lalu kepada dari switch ke klien 1 atau ke laptop kita menggunakan flash Ethernet 1.1 ke flash Ethernet 0. Dari switch ke access point kita menggunakan pada switch flash Ethernet 2.1 ke port 0. Nah, setelah ini kita konfigurasikan dulu router yang berada di gedung A. Kita ke CLI, ketikkan no atau N. Setelah itu enablekan atau EN. Setelah itu kita ketikkan configure terminal untuk mengkonfigurasikan port-port yang terhubung di router ini. Ntar kita pilih dulu port interface. Yang pertama kita akan konfigurasikan port yang serial 2.0. Nah, lalu di sini port serial ini memerlukan clock rate. Nah, kita berikan clock rate-nya 64.000 saja. Enter. Setelah clock rate, kita memasukkan IP address.
Nah, IP address-nya itu bebas. Kalian mau IP address kelas A atau kelas B atau kelas C. Kita menggunakan yang kelas C dulu ya pada router kali ini. 192.168.0.1. Lalu kita masukkan juga net masknya 255.255.0. Oke, setelah itu kita enter. Setelah IP address, lalu kita aktifkan portnya dengan mengetikkan no_shutdown atau disingkat no_sh. Setelah port aktif, kita exit, lalu pindah interface atau pindah port. Kita setting interface 0/0, interface pas Ethernet 0/0. Nah, port ini yang terhubung dari router ke switch ya. Lalu kita enter. Nah, kita masukkan lagi IP address-nya 192.168.1.1. Lalu enter, lalu kita masukkan lagi netmasknya. Setelah itu enter, lalu kita aktifkan lagi portnya. Sebelum aktif, lihat ini kabel dari router ke switch masih merah ya buletannya. Ketika kita sudah aktifkan lalu enter, dia akan berubah hijau. Lalu setelah itu exit. Nah, setelah kedua port ini dikonfigurasi, kita hubungkan kedua port router yang berhubungan dengan router dan router yang berhubungan dengan switch dengan menggunakan router RIP. Nah, di sini kita tuliskan network kita tuliskan IP address yang terhubung ke port 2/0 dan pas Ethernet 0/0. Kita sambung dulu yang 2/0 ya, yang serial dulu 192.168.0.0. Kenapa belakangnya 0 bukan 1? Karena kita membacanya yang network saja, sedangkan yang hostnya tidak, dan jadi dinolkan saja ya. Lalu kita tuliskan lagi yang dari router ke switch 192.168.1.0. Nah, enter. Setelah itu exit. Nah, setelah ini port yang berada di router sudah terkonfigurasikan dengan baik. Lalu kita pindah ke router yang ada di gedung B. Kita melakukan hal yang sama. Pertama kita ketikkan lalu enable atau lalu configure terminal. Kita pilih interface serial dulu 0, lalu clocklet. Clockletnya harus sama ya, dari router A ke router B itu harus sama, yaitu tadi 64.000. Setelah itu kita masukkan IP-nya address 192.168.0.2. Karena di sini networknya harus sama, namun si hostnya berbeda. Lalu kita ketikkan lagi netmasknya 255.2 spasi 255.0. Enter. Setelah itu kita aktifkan. Nih, di sini kan masih merah router antar routernya. Kabel router antar routernya buletannya masih merah. Kita no_sh agar aktif hijau. Nah, kita hijaukan. Setelah itu kita exit. Kita berpindah ke fase Ethernet yang dari router ke switch.
interface host Ethernet nol lalu kita masukkan IP address. Pada gedung B ini kita menggunakan yang untuk lokalnya kita menggunakan kelas A ya, 1.1.1.1. Nah, kelas A itu MAC-nya 255.0.0.0. Lalu enter. Kita aktifkan lagi dengan NoSH atau no switch door. Nah, kan aktif, lalu kita exit, lalu konfigurasikan gabung antar port dengan router lead. Setelah itu networknya, network yang port serial adalah 92.168.0.0. lalu yang pada router switch atau Ethernet 0.0 adalah 1.0.0 karena networknya hanya di depan saja untuk kelas A. Enter dan exit. Nah, setelah itu kedua router sudah terkonfigurasi. Tinggal kita konfigurasikan yang ada di gedung A dan gedung B. Nah, yang pertama di gedung A. Gedung A kita memilih servernya dulu kita konfigurasikan. Pertama kita masukkan IP-nya dulu 192.168.1.2. Kenapa? Karena titik 1.1-nya sudah dipakai untuk dari router ke switch-nya. Lalu gateway, kita isi gateway. Gateway ini adalah IP dari router ke switch. Nah, kita masukkan itu sebagai IP gateway. Sedangkan IP DNS server itu adalah IP server ini sendiri. Nah, pada menu server ada menu service. Nah, pada service ini kita dapat mengaktifkan DHCP. DHCP itu berfungsi untuk mengisikan IP otomatis pada setiap klien yang ada. Ini berfungsi untuk bila misalkan di gedung A memiliki 1000 klien atau 100 klien, itu mempercepat pengisian IP-nya sehingga otomatis. Kita masukkan dulu IP default gateway-nya yang 192.168.1.1. Lalu DNS servernya .2. Lalu jangan lupa save. Ini jangan lupa di-on kan ya, harus on, tadi asalnya off. Nah, kita pindah ke klien. Nah, fungsi DHCP ini untuk, nah kan kita tidak usah mengisikan ini secara otomatis, secara manual. Kita tinggal klik DHCP, IP-nya akan terisikan tersendiri dan otomatis sehingga menghemat waktu. Nah, di sini juga sama. Nah, untuk di kota gedung B, karena tidak memiliki server sehingga tidak ada servis DHCP-nya. Lalu kita mengisikannya secara manual dengan desktop konfigurasi IP. Kita ketikkan ini IP si laptop. Nah, titik 2 karena titik 1-nya sebagai router ke switch. Nah, pada saat NetMask, nah untuk gateway-nya kita mengikut ke gedung A. Di gedung A itu yang mendaftarkan adalah 192.168.1.1. Nah, untuk DNS server juga kita memasukkannya server yang kelas yang gedung B, yang gedung A. Setelah itu exit, kita smartphone konfigurasikannya secara manual. Ketikkan 1.1.1.3. Kita lihat ini sama dan servernya pun sama. Nah, setelah ini semuanya sudah terkonfigurasi. Mari kita cek koneksinya. Untuk koneksi pertama biasanya
pilot. Nah, sini kita lihat pilot untuk percobaan kedua akan berhasil. Nah, sukses. Untuk klien 2 juga sama, pasti akan. Nah, karena uji coba PIN-nya mungkin yang pertama itu masih error. Nah, untuk yang kedua pasti sudah nyambung, sukses. Mau kita ngirimnya acak pun pasti sukses. Sukses antar gedung sama gedung, sukses ya. Mungkin sekian tutorial atau simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.